Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Begoders akut. Kawan-kawan, selamat sore ya. Maaf saya terlambat 1 jam. Maklum, persiapan rumah anak terang pindah-pindahannya. Sofa kemarin sudah datang 2 unit, meja sudah datang 1 unit, tinggal menata ya kekurangan-kekurangan paling hanya pada lemari pakaian untuk anak-anak nanti yang datang di sana ya. Nah, kawan-kawan doakan kalian biar kami bulan 6 ini pindah ya, sudah saya putuskan bulan 6 ke sana. Cuman untuk perekrutan anak-anak terang itu nanti sekitar bulan 7 ya kawan-kawan ya. Kenapa harus demikian? Karena saya tidak mau malu-maluin nanti rumah anak terang itu ya. Masa lemari pun tidak ada ya. Saya berharap ya bantuan dari kalian juga dan bantuan dari gaji YouTube. Gaji YouTube juga yang benar. Ya kawan-kawan ya. Makanya bagi kalian yang bergabunglah jadi member ya. Ada yang 20.000, ada yang macam itu ya. Lihat saja di situ kawan. Kawan-kawan, sebelum saya memulai, pertama-tama marilah kita ucapkan Alhamdulillah. Salah nggak ya kalau aku bilang gitu? Itu kan bahasa Arab ya. Misalnya aku bilang Alhamdulillah, Rabbil Alamin misalnya kan. Salah nggak kira-kira ya? Kalau mereka bilang Shalom, Elohim, kita tidak marah ya. Kalau mereka ini kan saya nggak tahu, salah nggak ya? Mudah-mudahan tidak salah. Kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salah nggak ya? Saya nggak tahu ya. Tapi itulah yang harusnya saya lihat di mana-mana di negara ini kalau kata sambutan selalu dimulai dengan itu. Jadi pernah saya dulu menjadi ketua himpunan mahasiswa Pasar Sarjana Riau yang ada di Jakarta pada tahun 2001. Kami melakukan kegiatan seminar ya nasional di Hotel Ponix. Jadi saya kata sambutan. Ya saya bilang gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan. Tapi pas terakhirnya nggak kututup wabillahi taufik hidayah itu ya. Lupa aku kawannya. Penutupnya pun aku nggak tahu. Tapi kawan-kawan memang bilang abang harus bacakan ini. Karena kami dari Riau kan memang mayoritas Muslim ya kawan-kawannya. Itulah waktu saya dan itu di hadapan gubernur lah saya kemarin itu ya. Waktu itu Bupati Rusli Zainal, Wan Abu Bakar wakil gubernur waktu itu ya. Itulah kawan-kawan tahun 2001 pengalamanku mengucapkan pertama sekali di depan orang banyak secara resmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita jangan ambil, pilah-pilah lah ya kawan-kawan ya. Saya selalu berkata banyak yang baik juga dari Muslim yang saya ambil. Contoh yang paling utama itu ya dari kecil mereka sudah membuat TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Saya lihat Pak Dr. Ikim di TikToknya juga sudah membuat apologet for anak-anak. For anak katanya. Tidak tahu aku maksudnya apa ya. AFA. Ya. Dia membuat seperti itu untuk tujuan apa saya pun nggak tahu ya. Yang pasti dia ingin mengajari anak-anak itu dari kecil supaya berapologet. Kalau saya kan bukan berapologet tujuannya. Pertama mereka memiliki pengetahuan tentang kitab suci, 2 kitab suci, yakni Bible dan Quran. Setelah itu barulah mereka menentukan diri sendiri. Pertama tujuan saya untuk mereka menjadi pelaku firman di lingkungan sekitar dulu aja. Ya, kalau mereka tertarik baru nanti berapologet. Tapi itu pun akan saya ajari juga caranya kawannya. Bagaimana buat YouTube-nya, bagaimana buat ini dan segala macam. Tapi memang ya ujung-ujungnya fasilitas itu juga harus saya siapkan. Maka kalau saya belum mampu nanti 1 komputer 2 orang atau 3 orangnya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita beranjak ke ke pokok permasalahan kita. Judul ini saya ambil dari diskusi-diskusi saya selama ini. Dan saya hanya berbicara tentang iman saya Kristen ya kawan-kawannya. Jadi kalau ada yang baperan itu derita kalian. Ya, saya mengatakan begini, pemilik rumah bordil kok Tuhan ya. Saya selalu dalam berdebat selalu mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen, sorga itu adalah satu sistem pemerintahan. Tatanan pemerintahan. Pemerintahan apa? Pemerintahan kerajaan sorga.
Maka di situ ada rajanya, ya, ada tahta kerajanya, dan di situ ada para pekerjanya, para pejabatnya ya. Jabatannya ada hakim, ada pelayan, malaikat-malaikat, hakim-hakim itu dari suku Dan. Suku Dan tidak masuk lagi di sana karena mereka sudah hakim ya. Hakim tidak mungkin dihakimi kalau hakim yang benar. Tapi kalau hakim yang nggak benar dihakimi. Suku Dan itu sudah diganti oleh Manasye. Ketika apa ya, di Kejadian 48-49 kalian baca, Yakub menggantinya itu menjadi Manasye, anaknya si Yusuf ya. Jadi nanti pada hari penghakiman ada kedua belas suku, tambah 11 suku ya, kecuali Dan tidak masuk, tambah satu lagi anaknya Yusuf karena mereka lahir di tanah Mesir. Jadi Bapa di sorga tidak meninggalkan orang-orang Israel yang lahir di Mesir. Andai kata itu tidak dibawa ikut, tidak bisa kawan. Ya. Jadi itulah sebabnya mereka akan dihakimi menurut 12 suku itu, masing-masing suku diambil 12.000. Sehingga nanti terkumpullah 144.000. Nah, 144.000 orang ini itulah yang menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan Tuhan ya. Bedakan dengan kalau kita berhayal bahwa Tuhan kita menjadikan sorga itu seperti rumah bordil. Maka germonya siapa? Tentu Tuhan itu sendiri germonya. Karena dialah yang bertugas untuk membuat orang main seks terus di sorga ya. Rumah bordil kan begitu. Lantas pelacur-pelacurnya siapa? Itulah perempuan-perempuan atau apalah ya. Ya, di sini selalu dirugikan perempuan karena mereka dijadikan alat pemuas nafsu laki-laki. Sini selalu yang diuntungkan laki-laki. Mereka bisa masuk rumah bordil dengan gratis dan bebas, tanpa bayaran, tanpa penyakit, yang ada kesenangan. Jadi itulah sebabnya saya bilang, andai kata saya yang dijanjikan oleh Yesus adalah sorga seperti rumah bordil, saya akan meninggalkan Yesus. Ingat itu kawan-kawannya. Kenapa? Apa bedanya sorga dengan dunia? Kalau begitu bagus di dunia kita puaskan saja ya kawan-kawannya. Untuk apa ke sorga? Karena di sorga nanti tidak ada namanya kenikmatan itu, nggak ada kawan. Kita hidup seperti hewan jadinya. Kalau di situ memang hidup kita ada nafsu, maka akan terjadi perkelahian. Karena si A dan si B akan mengalami kenikmatan yang berbeda ya. Nafsunya itu yang mempengaruhi dia untuk memiliki orang yang di sampingnya, dan di sampingnya lagi. Ya. Jadi kawan-kawan, itulah pandangan saya tentang kekristenan. Ingat ya, saya bicara kekristenan loh. Jangan ada yang baperan. Kalau kalian baperan itu derita kalian, bukan derita saya ya. Kalau ada kemiripan dengan sorga kalian, maafkan saya. Bukan maksud saya menghina kalian, tetapi karena itu adalah satu kemiripan saja kebetulan. Sama seperti film kan judulnya dibuat gitu. Apabila ada kesamaan cerita, mohon maaf ya enggak. Itu bukan disengaja kawan. Karena memang surga orang Kristen ini selalu dikatakan surga yang menjemukan. Kenapa menjemukan? Karena tidak ada di sana kegiatan seksual. Padahal kalau mereka sadar malaikat itu umurnya sudah berapa ribu tahun. Mungkin 1 miliar tahun, kita nggak tahu. Tetapi lihatlah kawan, mereka senang-senang saja, nggak ada bosan tuh sampai sekarang di surga. Apakah mereka masih di surga? Ya masih di surga. Yang merasa bosan namanya iblis. Iblis sudah dibuang ke bumi. Sehingga di bumi inilah muncul namanya kebosanan. Ya kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, kalian kemarin sudah melihat saya berdiskusi. Kita tutup kasus tadi ya, rumah bordil ya. Sekarang kita bicara diskusi saya kemarin. Saya bertanya kepada saudara kita muslim itu ya. Oh dia bertanya kepada saya. Maka ketika saya jelaskan bahwa orang Kristen itu berbahagia. Karena sudah ada wakilnya di sorga kawan. Kau terima, kau tolak, kau marah, kau maki, nggak bisa merubah isi Bible kami. 2 Korintus 12 ayat 2 jelas dikatakan seorang Kristen telah masuk ke dalam sorga atau firdaus. Kawan, mau dia penjahat, mau dia rentenir, mau dia tukang bunuh, mau dia hantu belau, yang penting sudah tercatat bahwa dia adalah Kristen dan sudah di sorga. Nah, siapa bisa mencabut itu? Nggak ada kawan. Nggak ada yang bisa. Karena Bible itu sudah ditulis dan sudah diumumkan kepada seluruh dunia dan umurnya sudah ribuan tahun masih berlaku.
Kalau memang mau dicabut, jauh-jauh hari sudah ada yang mencabut itu. Tapi tak ada yang berani mencabut. Bahkan setelah itu datang Tuhan-Tuhan palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka sok-sok mengabarkan Injil. Tetapi Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan para rasul. Galatia 1 ayat 8, terkutuk. Memang mereka terkutuk. Karena mereka adalah pengikut setan dan iblis-iblis. Kalau memang mereka berani ini nabi-nabi palsu dan tuhan-tuhan palsu. Yang mengaku-ngaku dia pemilik sorga. Kenapa dia tidak berani menentukan satu orang umatnya untuk masuk ke sorga? Kan gampang kawan. Dia adalah pemilik sorga yang gak bisa diatur oleh siapapun. Hari ini dia masukkan orang ke sorga, siapa yang bisa larang? Gak ada. Tidak perlu harus menunggu hari depan, jauh di depan, tidak. Tetapi, kenapa orang Kristen kalau memang firman Tuhan kekal, kenapa sebelum hari akhir sudah ada orang masuk sorga? Ingat, justru karena kekalnya firman orang Kristen itu, Tuhannya orang Kristen, dikatakan upah dosa adalah maut. Paham? Jadi kalau orang tidak berdosa, dia masuk ke sorga. Henok dan Elia masuk sorga kawan. Artinya firmannya kekal. Kenapa dia tidak mati? Kenapa dia tidak menunggu hari esok, hari akhir? Karena dia tidak ada dosa di dalam dirinya. Oke. Kemudian bagaimana orang yang disalib di sebelah Yesus? Kenapa dia masuk ke sorga? Itu juga menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Bahwa Tuhanlah juru selamat. Dia harus membuktikan benar nggak dia juru selamat. Ya kan. Tunggu aku buka ayatnya kawan. Lupa aku menghidupkan ini ya. Sabar ya kawan-kawan. Sambil menunggu. Saya bukakan dulu ini. Bentar ya. Hebatnya agama Kristen itu kawan. Berbahagialah kalian sudah ada wakil kalian di sorga. Sekalipun mereka menolak. Sekalipun bilang itu kan ucapan Paulus Tarsus garabus. Enggak masalah. Ya buatlah kalau memang Tuhanmu pemilik sorga. Ya buat apa susahnya. Kenapa kalian iri dengan kami di kitab suci kami sudah ada orang Kristen yang ke sorga. Apa tadi yang mau ku cari? Lupa. Apa tadi mau ku bilang? Tunggu ku cari ya. Harus punya asisten aku nih untuk mengingat-ingatkan. Kena Asleimer pula nanti nih enggak ya. Enggak tahu mana. Siapa yang tahu coba dulu kasih apa tunggu ya aku buka. Enggak mau di luar. Oh juru selamat. Terima kasih Mister bla 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 bla. Ya juru terkadang itu kawannya saking konsentrasi dua kan juru parkir jangan ya juru. Nah ini sabar kawan. Jadi kalau ada orang mengatakan wah masa untuk apa Tuhan dia turun ke sini Yesaya 43 ayat 11 bentar ya. Yesaya 43 ayat 11. Bentar. Yesaya 43 ayat 11. Nah ini. Nah. Yesaya 43 ayatnya yang ke-11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dia sudah mengikrarkan diri bahwa dia adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain Tuhan. Apakah Nabi bisa jadi juru selamat? Tidak bisa. Kalimat ini sudah jelas. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi jangan coba kalian karang-karang ada yang mengaku-ngaku Nabi bisa menyelamatkan orang. Gak ada itu. Paham ya? Gak ada. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Maka digenapilah itu di hari akhir. Di awal abad pertama maksud saya. Dengan keturunan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Dibilang Tuhan artinya cocok dengan Yesaya 43 ayat 11. Tuhan itu sendiri datang menjelma jadi manusia. Firman jadi manusia. Kawan, ingat gak kalian kemarin saya berdebat? Apakah Tuhanmu maha kuasa? Ya. Apakah Tuhanmu tidak ada yang bisa menghalangi dia? Tidak, aku bilang. Apakah Tuhanmu punya kehendak? Ya. Jadi kalau orang saling membunuh, itu kehendak siapa? Kehendak iblis. Berarti Tuhanmu enggak maha kehendak dong. Tidak bisa dia membuat orang saling bunuh. Kan goblok kawan. Jadi aku bilang, loh dia kan sudah terikat dengan hukumnya. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri.
Kalau ada orang melakukan itu bukan dari dia tapi dari iblis. Ngotot kawan. Berarti Tuhanmu lemah. Tidak maha, tidak semua bisa lemah. Oke. Apakah Tuhanmu maha? Saya tanya lu kau. Oh iya, Tuhanmu ini. Iya. Bisa nggak Tuhanmu turun ke dalam dunia menjadi manusia? Oh itu masalah lain. Gini, 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 gini. Inilah gue bilang ketololan kawan. Dipelihara terus menerus dan dianggap itu sebuah kebenaran. Bahwa Tuhan yang dia sembah itu serba maha. Kecuali satu hal nggak bisa. Turun ke dalam dunia menjadi manusia nggak bisa. Kalau menjadi pohon bagaimana? Wah itu kan mukjizat, hebat, luar biasa. Goblok. Ya inilah kawan. Makanya saya kadang geli-geli melihat orang-orang ini. Sok-sok mengetes ketuhanan orang Kristen. Ya. Nah kemudian kenapa juru selamat itu adalah Tuhan itu sendiri? Karena nggak bisa orang menyelamatkan lagi kawan. Nabi pun tidak bisa menyelamatkan orang. Nabi hanya menyampaikan firman Tuhan. Sudah. Tapi dia tidak bisa menentukan orang kau ke surga. Kau tidak bisa kawan. Maka harus Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi. Kalau kalian tidak percaya, bukalah. Di mana ada seorang nabi mengatakan, kau hari ini dan aku bersama-sama di surga. Gak ada. Mulai dari nabi yang paling hebat. Katakanlah Abraham, atau Nuh, atau Musa. Paling hebat saya bilang. Maksudku nabi yang terdahulu bukan paling hebat. Sampai kepada sebelum Yesus. Atau zaman Yesus ada nabi-nabi. Gak ada yang bisa menjamin. Hari ini kau dan aku bersama-sama di surga. Gak ada. Lantas kenapa Yesus bisa menjamin? Karena dibilang di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Selesai kawan. Paham ya? Jadi apakah orang Kristen punya jaminan ke surga? Punya. Apa? Saya sudah membedakan jaminan dengan janji. Contoh. Kita meminjam uang ke bank. Terus kita bilang, saya pinjam 1 miliar Pak Bang. Dikasih bank 1 miliar kan? Ya. Terus apa yang bisa saya pegang dari kamu? Oh gini Pak, saya akan memberikan Bapak tanah 10 hektar di daerah Selipi. Misalnya gitu. Nanti saya buat begini. Gitu-gitulah Bang. Melihat kita kan. Terus dibilangnya lagi nih. Ada nggak surat-suratnya? Wah nggak ada Pak. Nanti. Tenang aja nanti. Kira-kira menurut kalian apakah bank menerima atau memberikan kepada mereka itu pinjaman 1 miliar tadi? Ataukah bank mengatakan, ya gila kau, gak ada surat-suratmu, kau bilang-bilang gini-gini, punya kau yang di Selipi itu, punya Shani itu loh, katanya. Tetapi, andai kata datang, apa yang bisa kau berikan, ini saya kasih kau uang 1 miliar, apa yang bisa kau berikan kepada saya? Agar saya tenang memberikan uang ini, oh gini Pak, ini saya punya surat tanah di Selipi, ini sertifikat hak milik. Harga per meternya ini Pak, sudah 100 juta. Dilihat sama apa itu? Oh ya, cek BPN asli. Ini baru. Namanya jaminan, tidak janji. Kawan, mau berapa ribu tahun lagi kalian memakan janji? Sedangkan kita hidup di zaman modern ini. Capek telinga kita, sakit hati kita mendengar janji-janji orang kampanye. Apalagi lah seorang Tuhan menjanjikan sama kalian. Apa enggak capek kalian? Tapi kalau Tuhan Yesus saya bilang, sudah membuktikan hari ini engkau dan aku bersama-sama di surga. Artinya saya nggak perlu ragu lagi. Sudah ada jaminan saya ke surga. Sebab orang itu yang pendosa itu masuk surga kawan. Kenapa Yesus memilih yang pendosa? Kalau dipilih Yesus yang tidak pendosa, artinya dia bukan juru selamat. Arti juru selamat apa? Menyelamatkan orang. Kalau dia tidak berdosa memang dia selamat. Kayak Henok dan Elia. Apakah Henok dan Elia butuh juru selamat? Enggak. Tetapi setelah itu semua manusia mati. Upah dosa adalah maut. Pahami kawan? Lantas dengan apa kita mau dibawa ke surga? Harus ada juru selamat, penebus. Nah, penebus ini bagaimana? Nah, utang yang sudah 1 miliar tadi kan sudah masuk lah. Tentu itu harus ditebus, baru bisa keluar, artinya dilunasi. Ya kan? Dilunasi lah, ini lunas 1 M. Baru ini Pak sertifikat ambil lah, diambil. Paham ya? Begitu cara melihatnya. Bagaimana kau mau lunas? Sedangkan meminjam aja nggak diberikan karena nggak ada jaminanmu. Apa yang mau kau lunasi? Meminjam saja kok nggak diberi. Pak, saya mau minjam uang 1 miliar. Ya, agar hati saya tenang, apa kira-kira yang mau kamu berikan kepada saya biar hati saya tenang. Sebagai bukti kau nanti mengembalikan uang ini. Begini Pak, saya punya tanah Pak di Selipi. Saya akan beri Bapak nanti itu, kalau harganya itu Pak, 50 miliar. Jadi masih lebih Pak.
Nah, di situ sudah ada berdiri ini apartemen segala macam. Oh, hebat. Bisa saya minta sebagai buktinya? Bukti otentik? Wah, jangan Pak, nanti. Nanti. Kira-kira dikasih nggak minjam uang? Nggak dikasih kawan. Terus apa yang mau ditebus? Gak ada yang mau ditebusnya kawan. Kalau kita ada yang jaminannya sudah ada penebusan, di situ dosa kita kawan. Letaknya, utang adalah dosa. Kan gitu kawan. Paham ya? Loh, berarti mereka sang debater tidak berdosa. Mereka berdosa. Tetapi mereka tidak punya jaminan. Sehingga mereka hanya bisa berutang kepada rentenir. Rentenir itu siapa? Iblis. Maka dosa mereka bertumpu-tumpu. Gak bisa diselesaikan. Dengan apa dia menyelesaikan? Dia tidak bisa minjam ke bank. Pergi dia ke rentenir. Tanpa jaminan dikasih rentenir. Tapi tiap hari harus dikejar iblis terus. Iblis itu rentenirnya. Tiap hari dia dikejar, tiap hari dia dipoki, diancam, diintimidasi. Dengan apa dia menebus? Gak ada lagi kawan, gak bisa. Orang surat tanahnya gak ada, hanya omong kosong. Nanti Pak, gini-gini, Pak Iblis, nanti oke kata Iblis, dikasih Iblis. Tapi kalau Tuhan gak mau. Kau mau berutang, ada nggak jaminannya? Oh ini Pak katanya kan. Oh siapa jaminanmu? Yesus. Kan itu kawan. Kita berutang kawan. Yesuslah jaminan kita. Yesus yang menebus nanti utang-utang kita. Karena kita tidak mampu. Tapi kalau mereka bank nggak mau mengasih, lari ke rentenir. Rentenir itu iblis. Apa mereka bisa membayar? Nggak bisa. Dosanya terus bertambah. Dia coba mengurangi dengan kerja keras, tidak bisa. Karena bunganya 10-20%. Penghasilannya segitu-segitu saja. Paham? Pahalanya segitu-segitu saja, nggak ada melebihi yang lain. Dia coba pergi ke sana, segitu juga pahalanya, kejahatannya di dunia banyak. Nggak nambah pahalanya, segitu-segitu aja. Sementara dosanya tiap bulan berbunga. Bunganya 20%, penghasilannya cukup untuk membayar bunganya saja pun tidak cukup. Pokoknya belum lunas deh kawan. Dia harus juga menghidupi yang lain kan, agar balance dosa dan amal baiknya. Dosa, misalnya dia dapat pahala dulu, dosanya 100, sisa 10 kawan. Sementara dosanya yang 100 ini bunganya 20%, 20 juta. 20 10 yang dia punyai lebih ini hanya untuk hidup dia itu kawan. Agar dia tidak langsung dicabut iblis nyawanya. Kan masih kurang kawan untuk menutup yang 20 lagi nih. Maka dibuatnya bagaimana? Dibayarnya lah dulu 20. Tinggal uangnya 90 untuk hidup dia. Dia kalau banyak dosanya mati dia kawan. Makanya orang itu berlomba-lomba untuk mencari pahala lebih banyak daripada dosa biar tidak mati. Kan gitu kawan. Harus dibalance, disisakannya sedikit pahala itu kawan. Kayak gitu lah kira-kira kaji-kaji bodohnya. Saya tidak bicara agama ya. Saya bicara kekristenan ini kawan. Jangan kalian sembarangan ya. Ya. Rai Brahma Sakti. Ini dia bilang gini ya. Mendingan oten puas-puasin angin di dunia. Di sorga nanti dikebiri. Kamu tahu nggak malaikat itu? Malaikat hidupnya ribuan tahun bro. Apakah dia bosan? Dia tidak ada di sana berkelamin bro. Tidak bosan itu dari ribuan mungkin miliaran tahun dia di sorga. Ya. Bro, kalau kau di sana nanti ada urusan seperti rumah bordil sorga itu bro. Yakinlah kau bro harus ada nafsu. Kalau tidak kau sama dengan hewan. Hewan saja mau menuncit sesamanya hewan karena ada birahi. Tak mungkin kau tidak ada birahi. Kalau tidak ada birahi kau nuncit pohon pisang aja. Kau ambil di bumi ini biar tidak kena dosa kau. Tebangi pohon pisang kayak Zulkifli. Tunciti kalau enggak kambing-kambing itu kada Zulkifli dibedai. Silakan. Ngapain kau nunggu ke sorga? Jadi di sorga orang Kristen tidak ada gitu bro. Nafsu itu berhubungan dengan apa? Seks berhubungan dengan nafsu. Birahi. Hewan saja mau bermain seks ada birahi kawan. Kalau tidak ada birahi, lagi dia nggak enak badan artinya itu kawan. Tapi begitu dia birahi, dilihatnya betina apapun dihantam. Nah, gitulah kawan. Jadi begitulah kawan. Nah, apalagi kalau sudah ada birahi di surga orang Kristen, mengerikan kawan. Oke, saya habisi ini semua.
Misalnya jatah saya 100 kayak kata mereka ya. Saya habisi 100. Setelah itu datang lagi yang lain. Kan bosan saya lihat orang sana lain-lain bentuknya ini. Tentu saya melirik ingin ke sana. Saya bisikkan, bro, ceng-cengan yuk. Jatahku untukmu, jatahku. Oh enggak bisa. Saya senang dengan ini. Tidak semua orang suka kan. Akhirnya bunuh-bunuhan di sorga kawan. Enggak ngerti lah aku itu kawan. Nah, bagaimana lah. Jadi kawan ya harus kita pikirkan itu baik-baik ya kawan. Jangan hanya kesenangan aja kalian begitu dapat katanya sorga seperti rumah bordil kalian senang. Hidup kalian menjadi semangat. Enggak kawan. Justru kesusahan demi kesusahan akan kalian hadapi ketika sorga menjadi seperti rumah bordil. Pertama wanita-wanitanya masuk ke sana itu kawan. Hanya wanita sarap yang mau digilir-gilir laki-laki. Hanya wanita sarap. Yang kedua hanya wanita sarap yang mau dia dijadikan istri rame-rame. Hanya wanita sarap. Di bumi dia menjadi aktivis wanita. Anti kekerasan terhadap wanita. Anti KDRT. Di bumi kawan. Masa mau dia sampai di surga jadi budak seks? Waras enggak? Makanya gue bilang hanya wanita sarap. Sarap itu gila ya. Yang mau. Kalau wanita aktivis di dunia, aktivis perempuan enggak akan mau kawan. Goblok katanya. Ku pertahankan wanita di bumi, sampai di sana aku jadi korban. Goblok kali aku hidup di bumi ini katanya kawan-kawannya. Aduh, di bumi dia nangis-nangis kalau diselingkuhi katanya. Sampai di surga senang-senang diselingkuhi, kan goblok, enggak waras. Itulah kalau agama Kristen ini enggak boleh ada di sana ya. Nah, kawan-kawan, saya buka dulu roomnya. Sekarang kita sudah tuntas ini ya. Jadi tidak ada urusan dengan bicara berikutnya. Bicara berikutnya kita akan bicara diskusi saya tadi malam. Saya salin dulu linknya. Mari kita masuk. Kita kita bedahlah hasil diskusi kemarin itu ya kawan-kawannya. Dan seperti biasa ya saya seperti singa di kandang banteng ya. Biarpun dia sendiri kawan, banteng itu minggir semua. Itu enaknya kawan singa Yudea ya. Jangan mau kalian jadi banteng Afrika. Biarpun badannya besar, tanduknya panjang. Lewat singa gini pelan saja sendiri kawan. Semua lari, zup, menyingkir. Karena gigitnya tidak bisa makan daging. Hanya makan rumput. Jadi kalau dia dekat singa, dijilat-jilatnya aja singa itu kawan ya. Gak pernah dia bisa menggigit ya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau mana ya? Coba sebentar tunggu kawan. Kita dulu hening sejenak ya. Menunggu saya mau buat laporan pertanggungjawaban. Sabar ya. Mana ini? Kemarin udah saya buat. Sabar. Ini gimana nih? Sabar ya kawan-kawan ya. Extra large. Ini. Large. Oh, belum ada. Di mana aku buat ya? Oh, ini sorry. Salah bulan. Nah, ini. Iklan dulu sebentar ya kawan-kawan. Sebagai LPJ, laporan pertanggungjawaban. Oh, masih putar-putar ya kawan-kawan ya. Meja 240, nanti di sini ruang pertemuan ya kawan-kawan. Ini ada si komputer. Tapi komputer nanti nggak di sini ya kawan-kawan ya, karena makan tempat. Nanti mungkin dikasih di sini laptop aja di meja ya. Ini 240 2 meter 40 ya. Nah sementara kok dulu abangnya namanya itu sofanya udah datang. Ini kawannya cantik kok kawan. Nah, ini sofanya sofa dari ya bentuknya sih cantik. Kalau masalah kalian bilang kualitas apa segala macam nantilah itu. Yang penting ini murah ya, murah meriah.
dan dapat 2 ya, 9 juta dapat 2 dan sama itu ongkos kirim ya. Kualitas nanti lah itu bicara ya, karena ini garansi 5 tahun kawan. Nah ini yang kedua coklat ya. Jadilah kawan, ruangan ini nanti ada itunya. Terima kasih kepada seluruh kalian yang baik hati sehingga saya bisa beli sofa ini. Tinggal lemari ya kawan-kawannya. Kamarnya 1, 2, 3, 4 kamar, 1 ruang pertemuan ya, 1 kamarku. Jadi 4 lemari yang mau kupenuhi. Ya doakan kalian supaya bisa nanti kupenuhi ya. Terima kasih. Ya, oke kawan-kawan, itu iklan dari saya ya. Meja sudah datang. Nah, ini bahwa kemarin mejanya sudah datang, saya ambil yang 240 cm atau 2,40 meter. Yang saya pakai sekarang kan 180 nih. Ini juga nanti dibawa di sana sementara untuk meja makan dulu nih. Kami belum punya meja makan ya, inilah dulu ya kawan-kawan. Dan yang dibutuhkan saat ini adalah lemari pakaian untuk anak-anak itu ya. Tapi kalaupun nanti misalnya saya belum bisa memenuhi bulan 7 pertengahan atau akhir, itu harus tetap saya jalankan. Entah mereka nanti saya buat kardus-kardus dulu, taruh di situ kotak-kotak ya sebagai lemari, entah apalah. Penting rumah anak terang harus jalan dulu ya kawan-kawan. Dan yang berikutnya meja kursi lah. Kursi saya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi kurang sekitar, kan dia 10 orang ya, jadi 6 lagi. Tapi nanti saya beli dari tempat second yang di Pekanbaru itu, murah kawan, bagus-bagus lagi. Kayak gini kan saya beli dari sana nih kawannya. Meja-meja luar negeri. Nah, kursi meja pula. Nah kawan-kawan, kita lanjutkan, di sini sudah banyak yang kumpul ya. Saya mulai dulu dari yang Kristen, habis itu yang Muslim ya. Saya mulai dari sini aja. Gunners 21. Halo Gunners, silakan Gunners. Salam Bang. Salam, silakan, selamat malam, tancap gas. Oke Bang. Tadi malam kita dengar diskusi tadi malam, itu sangat menarik memang Bang ya. Bahwa surga Muslim semalam itu katanya ditutup Bang. Iya belum dibuka. Iya belum dibuka. Makanya aku bilang orang ini jadi ragu aku, kalau Tuhan ya suka-suka Tuhan lah buka mau apa. Iya, cuma satu Bang, ada umat mereka satu yang masuk surga itu. Yang masuk surga itu tuannya sendal. Iya, tuannya sendal. Ya, sendal. Berbahagialah sendal karena dia lebih dahulu ke surga. Iya. Lalu kalau sering mereka mengungkit apa kitab kita, di mananya ditulis apa Yesus itu Tuhan. Sering kita jawab ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Mereka tidak percaya. Lalu seandainya kalau kita bilang kalau yang tulis kitab kalian siapa? Di Al-Baqarah, yang tulisnya sapi ya? Iya, kadang-kadang kita juga bingung Bang. Oke, begitu juga Bang dari saya. Oke, terima kasih Gunner ya. Kalau Beta dari Manado, Ambon mungkin ya. Terima kasih. Beta ucapkan terima kasih kepada apa ya bahasa Ambonnya itu, lupa aku kemarin apa. OC saya ya. Ya itulah. Sekarang masuk Pak Bram Zali 2T. Halo Pak Bram, silakan hidupkan mikrofonnya. Selamat malam lah. Malam, silakan. Bisa nggak aku urutannya ke-7 atau ke-6? Aku masalahnya lagi makan. Oh boleh. Terima kasih ya nanti itu ya. Oke. Beliau lagi makan jam 6:30. Nah, sekarang sudah ini. Sekarang Pak Ghostbuster. Halo Pak Ghostbuster, selamat malam. Hidupkan mikrofonnya. Malam Pak Rudi. Malam, Pak, silakan. saya mau tanya, kalau Tuhan kita disekutukan marah gak ya Pak ya? Oh marah sekali. Masa sih Pak? Ya, makanya kita nggak boleh, Petrus itu nggak boleh kita membaptis dalam nama Bapa, Petrus dan Roh Kudus, nggak bisa. Nggak bisa Pak, itu. Ya. Pak, bisa bukain saya Quran nggak Pak? Bisa. Tunggu ya. Di S25 Pak. Berapa ini?
Biar yang Sabar ya, tunggu. Lagi umat dari seberang putar-putar. kita lihat ya, mereka selalu bilang jangan menyekutukan Allah. Kita lihat sekarang. Biar di orang nangis Pak hari ini. Siap. Berarti ilmu perkejaman ya. Oh, Perkejaman. nangis Pak dengan Ini lihat ya. ayat ini mereka. Ya. 25 yang ke Ayat 67. 67. Ya. Sabar. 67 kubacakan terjemahan Indonesianya aja. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Dan buka kurung, tutup kurung. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Orang-orang yang apabila menginfakkan, buka kurung, tutup kurung harta. Mereka tidak berlebihan. Dan tidak buka kurung, tutup kurung pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Ya. Oke. Halo? Buka ke 68 ya Pak? 68. Ya. Ya, 68. Biar lengkap. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan buka kurung tutup kurung alasan yang benar dan tidak berzina dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya mendapat hukuman yang berat. Nah, gimana tuh Pak? Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Iya ya. Mereka suka mengatakan Tuhan mereka adalah Tuhannya Yahudi, begitu-begitu ya? Atau gimana maksudnya? Ini kalau kan dibilang di sini jangan yang tidak mempersekutukan Allah, tidak zina. Terus itu malah mendapat hukuman yang berat, Pak. Oh. Ya, itulah kemarin yang kujelaskan ya. Kalau di dalam Kristen, ketika Raja Daud berbuat dosa, tidak akan pernah kita temui turun ayat membela perbuatan Raja Daud dan itu ditetapkan sebagai bentuk zina. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin ada di tempat lain setiap nabinya buat kelakuan zina dianggap tidak zina. Jadi ya mungkin tidak terikatlah dengan hukum itu karena tidak dianggap zina. Ya, makanya di ayat ini kan dibilang kalau tidak menyekutukan Allah, berarti dia mendapatkan hukuman yang berat, Pak. Dia kalau tidak menyekutukan, tunggu lu. Kulihat ulang. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Oh, betul aku lupa kalimatnya. Ini berarti tafsiran Indonesia yang salah, keliru ini. Ini bisa menyesatkan, kata si Kipli. Dibuka lagi 69 ya Pak. Tunggu lu. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah. Oh, dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah. Ini salah terjemahan ini menurutku. Masa malah disuruh orang mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain? Ya, semoga yang bisa mengerti kitabnya sendiri sekarang. Salah tafsir ini, karena terjemahannya gini. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan. Kalau ini dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Oh, maksudnya gini. Maksudnya orang-orang dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Berbeda makna dengan dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain. Apapun itu tidak membunuh orang. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan. Oh, maksudnya tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Hukum kalau tidak mempersekutukan dihukum itu, Pak. Malah kalau tidak mempersekutukan itu dihukum sama dia. Iya. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan. Tunggu. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan kecuali dengan alasan benar. Dan tidak berzina. Dalam pertama demikian niscaya mendapat. Oh iya ya. Dan tidak berzina dan barang siapa melakukan demikian niscaya dia mendapat hukum yang berat. Nah, itu masalahnya, Pak. Maka mereka benar harus ini berbuat semua itu. Iya, mereka harus berzina, mereka harus membunuh orang yang diharamkan itu dengan alasan barang siapa. Oh. Dan harus barang siapa melakukan demikian, niscaya dia mendapat hukum yang berat. Tidak berzina mendapat hukuman yang berat. Kan gini ya. Berzina harus mendapat hukum. Maka tidak melakukan zina itu mendapat hukuman yang berat kan makanya. Iya, barang siapa melakukan demikian, niscaya dia. Kalimat terakhir ini ya. Kalau di awal orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, maksudnya tidak menduakan Allah ya dengan yang lain dan dengan sesembahan lain ya.
dan tidak membunuh orang yang diharamkan dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian niscaya dia mendapat hukum yang berat. Wah, memang Kalau mereka terjemahan melakukan Indonesia, ini semua kena hukuman yang berat, Pak. ya memang terjemahan Indonesia bisa menyesatkan ya. Apalagi tambah 69 ya, Pak. Aduh. 69. Coba 69 ya. Nah, buka kurung tutup kurung, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Dilipat gandakan juga ya double, Pak. Ya. Nggak nangis, Pak, dapat ikut ajarannya begini, Pak, kita, Pak. Bisa nangis. Kemarin kalau Pak Ruli tanya ini, Pak, satu room itu bisa gempar, Pak. Ya. Ya gitu Mungkin aja, mereka Pak. Semoga orang RT 6 itu pada ngerti dah apa kitab mereka sendiri sekarang. Ya. Oke, Makasih, Pak. terima kasih. Yo, Mak, aku baru tahu ada ayat begini kawannya. Ya luar biasa kawan. Apa boleh buat? Itulah yang terjadi ya. Barang siapa tidak berzina, tidak membunuh, tidak menduakan, mempersekutukan Allah dengan Allah lain, sesembahan lain, maka dia akan dihukum. Tapi coba ya, apa arti titik koma itu yang titik dan koma? Bentar ya. Apakah masih dalam menurutku sudahlah. Kalau tafsirnya nggak seperti itu, kenapa? Sama seperti mereka bilang. Memang terkadang tafsir bahasa Indonesia ini bisa menyesatkan. Ya kata si Kipli. Tapi biarlah mereka nanti yang, mudah-mudahan saya nanti berdebat lagi. Maunya dengan yang keras ya. Jangan yang ecek-ecek lah. Yang tahu misalnya saya bilang gini, dia bisa menjelaskannya. Ini bahasa Arabnya apa? Misalnya aku bilang gitu, dia. Oh ini Pak ini sudah ada nih. Sebentar. Pak 2T. Untung ada seorang muslim ini. Halo Pak Bom Zali 2T. Halo, selamat malam. Malam. Pak, ini kami ada kesusahan ini untuk mengartikan ayat ini. Surah 25 ayat 68, 69, 67, 68, 69. Apakah Bapak bisa memberi pengertian kepada kami nih? Terutama ayatnya yang 68 itu. Ku bacakan ya. Iya, ini sangat, memang tafsir ini, terjemahan ini bisa menyesatkan kata si Zuma ya. Dan ini. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Apa maksudnya nih Pak? Maksudnya orang tidak berzina dihukum berat, orang tidak membunuh dihukum berat, orang yang tidak mempersekutukan Allah dihukum berat. Itu kan tertulis barang siapa yang melakukan demikian itu. Barang siapa yang melakukan demikian itu, yang membunuh, yang berzina, yang menyekutukan Tuhan. Itu tidak, kalimatnya tidak Pak. Ini nih, dan tidak berzina. Dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan yang demikian itu. Clear ya? Berzina, ya. Ini saya bacakan ya. Aduh, kecil. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa yang demikian itu, mereka yang melakukan pembunuhan, yang berzina, yang menyekutukan Tuhan, maka jawabannya niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Simple kok. Bukan, di situ enggak ada dibilang begitu. Dan barang siapa melakukan demikian itu. Demikian itu apa? Tidak berzina. Tidak berzina barang Pak, siapa di sini. Dan itu tulis itu ada tulisannya, dan barang siapa melakukan demikian itu. Ya demikian mana tidak berzina ini kan? Ini ada kalimat tidak berzina. Ya, tidak berzina. Ya, berarti kan orang yang melakukan tidak berzina, maka mendapat hukuman yang berat. Orang yang tidak mempersekutukan Allah mendapat hukuman yang berat. Orang yang tidak membunuh orang yang diharamkan Allah mendapat hukuman yang berat. Ini HP-nya kecil ya. Saya matanya kurang jelas, masalah kerjaan aku terkadang ngelas. Nah, ini nih dah.
Nih, saya bacakan sekali lagi Pak. Dan orang-orang yang tidak, jadi ini ada perintah bagi orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Tidak semuanya. Dan tidak berzina. Melakukan demikian itu maksudnya yang melakukan tidak berzina, tidak membunuh dan tidak mempersekutukan Allah, niscaya dia dapat hukuman yang berat. Jadi di sini dia harus berzina, harus membunuh, harus mempersekutukan Allah, baru tidak dapat hukuman yang berat. Kalau bagi Muslim tidak boleh berasumsi, makanya ada tafsirannya. Maka dibuka kembali dalam tafsiran. Clear itu. Jadi ada Bapak panduannya. percaya tafsir, Pak? Harus. Bapak percaya? Hah? Harus, nggak boleh menyimpulkan sendiri. Yakin. Jadi tafsir itu posisinya itu bernilai benarkah atau mungkin doif, kayak hadis ada doif, ada sahih. Kalau tafsir apakah ada istilahnya doifan atau enggak menyimpang? Ya istilahnya dari situ dirunut sanatnya, dari siapa, tafsiran siapa, kemudian dari keluarga siapa, dari mana, ya itu juga penting. Makanya untuk mencari kebenaran itu enggak dari tafsir Ibnu Katsir ini kan sudah diakui nih Pak ya. Halo? Ya. Ya lanjutkan. Tafsir Ibnu Katsir. Oke. Sekarang saya buka surah 6 dulu Pak. Surah 6. Kalau Bapak memang mengatakan demikian, mudah-mudahan tidak berubah pikirannya dan menjadi murtad. Sebentar. Saya ambil ayatnya yang ke-60. Di pembahasan orang lain kemudian ditimpakannya ke saya gitu. Enggak. Ini kan kebetulan Bapak orang Muslim dan Bapak saya pikir orangnya mungkin berilmu lah ya. Ini surah Al-An'am 74. Dikatakan di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Di sini Allah SWT berkata ayahnya daripada Ibrahim Azar. Maka datang tafsir Ibnu Katsir yang Bapak bilang itu bisa dipercayai. Mereka mengolok-olok Allah. Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar. Artinya dia kan mengolok-olok Allah ini. Allah sudah mengatakan ayahnya Azar. Di dalam taksir diolok-olok, bukan Azar. Melainkan sebenarnya adalah Tarik, Terah. Demikian rima Imam Ibnu Abu Hatim. Nah, berarti Bapak masih percayakah sama tafsir ini? Jadi begini, kalau ada hadis, tafsir memperngolok Allah. Siap. Jadi kalau ada hadis ataupun tafsiran dari hadis tersebut kemudian bertentangan dengan Al-Quran, maka itu gugur secara langsung. Jadi istilahnya secara langsung. Tetapi kok masih dipakai, Pak? Tidak. Jadi gini ya. Jadi kalau Al-Quran itu, jadi Al-Quran itu istilahnya firman Allah langsung, bukan dari karya seseorang ataupun ucapan dari seseorang. Kemudian manusia merasa lebih tahu kalau Allah itu salah. Allah yang mengatakan demikian, masa manusia lebih hebat daripada Tuhannya? Kan hebat juga itu manusia. Ini faktanya Pak. Makanya aku bilang orang Muslim ini hebat, lebih hebat dari Tuhannya. Makanya bagi Muslim itu mengatakan kalau Allah itu akan lebih hebat dari ciptanya, makanya yang ada tafsiran yang bersimpangan dengan Al-Quran, maka itu gugur secara langsung. Nah, Pak, bukan hanya dia saja yang membilang, Pak. Kalau Bapak cari dalam buku-buku Muslim, tetap dikatakan ayah Ibrahim itu Tarik ini. Yakni Azar si penyembah berhala. Ayah Nabi Ibrahim yang sebenarnya adalah Tarik. Dan nama ibunya adalah Syani. Istri Nabi Ibrahim adalah Sarah. Dan ibunya Nabi Ismail yaitu Hajar, budak Nabi Ibrahim. Demikian menurut apa yang telah dikatakan oleh bukan hanya seorang dari ulama mazhab, bahkan ayah Nabi Ibrahim bernama Tarik, sedangkan Azar adalah pamannya. Nah, orang ini mengolok-olok Allah, Pak. Masa Bapak masih percaya kepada ahli tafsir? Kalau makanya saya, Pak, itu saya istilahnya yang begini-begini nih, ahli tafsir ini. Iya, makanya dalam Al-Quran itu udah clear, mau satu orang, dua orang, mau semua ahli tafsir mengatakan bahwa Tuhan itu salah, tetap patokan manusia itu kalau dalam surat An-Nisa ayat 59, ati Allah wa ati Rasul, istilah taatilah Allah. Jadi Allah yang utamakan, bukan pendapat manusia. Kalau pendapat manusia siap-siap untuk kecewa.
Karena manusia Berarti tidak orang itu memiliki surga kafir lah dan Pak ya. Berarti yang tadi itu walau kafir lah itu ulama-ulama nasab itu kafir semua itu ya. Karena melawan Allah. walau Walau alam. Pasti hanya Allah kafir lah itu yang Pak. tahu. Karena kan ada ayatnya di Al-Quran. Barang siapa Oh, melawan Allah. Ya kan akan disalib. Itu harus disalib itu Pak. Membuat. Ada itu ayatnya. Ada saya bukakan. Tunggu enggak dulu seperti. sebentar. Kenapa? Harus begitu Pak. Kita harus tegas bicara iman. Jangan sampai ahli Jadi tafsir kalau yang mengolok-olok disebut Allah. kafir itu, jadi yang disebut kafir itu yang menolak akan perintah Tuhan itu termasuk golongan kafir. Termasuk iblis juga saat di surat Al-Baqarah ayat 34 di mana saat iblis diperintahkan di saat malaikat disuruh sujud kepada Adam yang tercipta dari tanah, kemudian jawaban Allah itu hanya iblis yang menolak untuk sujud kepada Adam. Jadi di saat di kalimatnya itu betul. Berarti ahli tafsir ini iblis, tapi masuk di dalam keislaman, dalam buku-buku Islam, dalam sumber-sumber Islam. Ini sekarang saya buka Pak ya. Bahwa mereka itu harus disalib Pak. Tapi udah mati orang tua, siapa yang mau disalib lagi? Hukum bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kalau dia sudah menghina Allah Pak, itu sama dengan memerangi Pak. Dan Rasulnya, Nabi Muhammad juga tidak pernah membantah bahwa ayahnya daripada Ibrahim itu Terah. Nggak ada di itu Pak. Yang benar Azar. Dan membuat kerusakan di bumi. Nah ini Pak, hanya dibunuh atau disalib. Jadi menurut saya mereka ini sudah keterlaluan mengolok-olok Allah. Kenapa? disilang atau gimana? Disalib dengan Ada cara tertulis bersilang. Ada disalib ini Pak. Disalib. Atau dipotong tangan dengan kaki mereka secara silang. Itu salibnya Fir'aun ini. silang. Nah, ya jangan Bukan, goncang iman ya maksudnya Pak. dipotong Slow ya. itu kan kaki kubu. Tidak. Jadi gini, kalau yang namanya disilang itu, seandainya dia yang dipotong kaki kiri, maka sebagai lawannya itu tangan kanan disilang. Ya, silang. Ya, penting Seperti disalib itu, lah bukan dibuat di situ. disalib. Saya baru dengar itu. Jadi gini, Iya, ayatnya itu Pak, kalau disalib. Enggak saya tambah-tambah. Kalau disilang ada yang kemarin memberitahu sama saya gini Pak, disilang, bersilang. Jadi dipakulah di iya tengah-tengah ini disilang disalib. berarti kalau tangan Ya. kanan dengan kaki kiri. Kalau kaki kiri Iya. berarti jangan dengan tangan kanan gitu. Kalau yang ada yang menerangkan kemarin sama saya disilang gini Pak. Jadi dipotong ini terus dipaku di sini. Kakinya juga disilang gitu, Bukan. dipaku di tengah-tengahnya. Bukan. Jadi kalau yang namanya Bukan. disilang itu kakinya dipotong, maka disilang dengan tangannya yang kanan. Berarti dia tinggal tersisa itu kaki kanan dengan tangan kiri seperti itu. Atau kaki kanan yang dipotong plus tangan kiri yang dipotong, disilang seperti bersilang. itu. Iya. Jadi bukannya tangan kanan dengan tangan kiri atau tangan kanan dengan kaki kanan itu bukan disilang, satu garis berarti. Siap. Oke, yang penting disalib lah intinya situ. Oke Pak, gitu aja dulu Pak ya. Aku mau sama seperti Bapak tadi makan, aku mau makan juga. Sebentar ya Pak ya. Tadinya aku mau belajar mau ngobrol tentang apa istilahnya. Aku tadi baca itu temanya itu Tuhan bukan pemilik surga ya gitu. Makanya aku masuk gitu. Pas masuk ditanyanya malah boleh bertanya dulu sebentar lah ya. Boleh, silakan Pak, silakan. Ya. Di sini kan aku penasaran itu kan istilahnya Tuhan itu di kitab Anda itu menerangkan tentang penciptaan Adam kan ada ya. Yang di penasaran itu ada. Diciptakannya itu di surga, surganya itu tempatnya itu di bumi. Apakah di surga yang namanya surga di dunia lain? Itu yang pertama. Sebenarnya mau ada satu-satu. Ada 3 pertanyaan. Ya saya jawab dulu. Ya. Siap. Nanti 2 lagi dan 3 aku kasih lah kesempatan. Bahwa kalau Bapak tanya saya ya, kalau saya berbeda dengan yang pendeta-pendeta itu urusan lain ya. Ikan iman saya Pak, nggak bisa dipaksakan orang. Bahwa saya mengatakan manusia diciptakan itu di sorga, Taman Eden itu di sorga. Nah, silakan. Oh, kalau begitu tidak ada pertanyaan tambahan dari itu. Makanya saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Jadi Tuhan itu menciptakan malaikat, sedangkan malaikat itu keterangan di kitab Anda sebagai apa? Dan tugasnya bagaimana? Ya. Malaikat itu adalah pelayan daripada Bapa di sorga, diperintahkan juga itu ya. Maka ketika Yesus waktu diuji di Matius 4 itu, maka datanglah malaikat-malaikat melayani dia katanya. Jadi pelayan Tuhan itu malaikat Pak. Silakan. Istilahnya kan yang saya baca itu pernah dengar dia itu akan menjadi
penyampai pesan katanya buat Ya, kan pelayan. apa? Aku lupa lagi ayatnya ya. Ya, Dia melayani sebagai Tuhan, pelayan melayani Tuhan. sekaligus penyampai Ya. pesan. Ya, melayani Tuhan itu, Pak. Tuhan Melayani ingin Tuhan. menyampaikan pesan. Iya. Hei malaikat, sampaikan dulu ini kepada si Yakub katanya. Iya, Terus malaikat. aku sempat. Ya. Gitu ya. Jadi Ya. aku sempat baca katanya sebagai melayani sekaligus menyampaikan kepada orang yang akan sebagai istilahnya apa ya? Kalau sekelas Pembawa nabi berita. itu contohnya itu jadi pengabar berita kepada manusia yang Ya. dipilih gitu istilahnya. Ya, Berarti sama dong seperti Islam. Ya. Ya. Tapi sekaligus dia tidak ada keterangan tidak kalau dibilang. malaikat itu termasuk roh yang kudus. Ya, bukan roh yang kudus, roh. Kalau roh kudus itu dari Bapa di sorga, dia roh. Roh aja, nggak pakai rohul kudus. Karena kenapa Kalau nggak demikian? salah, Kenapa demikian? ya Kenapa silakan, demikian? Karena roh itu ada dua. Ya, kalau roh kudus dibilang malaikat, iblis itu dulu malaikat, tidak mungkin dia roh kudus. Maka roh saja. Roh itu ada roh yang jahat, itulah iblis dan setan-setan. Ada roh yang baik, ya. Oke? Itu aja. Enggak, ada yang terakhir. Oh, Kan aku terakhir tadi ya, yang silakan. sempat ada yang ketiga. Ini kan tadi aku sempat mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 34, jadi Tuhan itu memerintahkan kepada malaikat untuk sujud. Kemudian hanya iblis yang menolak untuk sujud. Jadi Tuhan itu memerintahkan kepada malaikat. Berarti tidak termasuk iblis, tapi yang menolak akan langsung disebut sebagai iblis dan termasuk golongan kafir. Nah, sekarang ada keterangan kalau umpamanya histori dari iblis itu sendiri di keyakinan lain gimana? Bagaimana penciptanya ataupun dari apa itu, apakah ada keterangan seperti itu? Sampai-sampai Lay aja mengatakan yang mengajarkan kesesatan itu dari iblis. Nah, sekarang saya penasaran tuh iblisnya. Oke. Ini. Kalau di dalam ajaran Kristen, Tuhan tidak pernah menyesatkan iblis. Itu hanya ada di surah 7 ayatnya yang ke-14 ya, 16 bahwa karena engkau telah menyesatkan aku. Jadi iblis merasa disesatkan oleh Allah SWT. Karena selama ini iblis diperintahkan Allah untuk sujud hanya kepadanya. Setelah ada manusia namanya Adam, maka disuruh dia sujud kepada manusia. Tentu iblis nggak mau. Selama ini kau suruh aku sujud kepadamu saja katanya. Hanya Tuhan yang pantas disembah. Tiba-tiba disuruh dia sujud kepada Adam. Itulah sebabnya iblis mengatakan karena. Jadi itu, sebentar ya, suara saya agak. Jadi itu perbedaannya Pak. Kalau di dalam Kristen tidak. Tuhan tidak pernah memerintahkan. Suaranya mati lah. Suaranya mati apa suaraku yang mati ya? Halo, halo. Halo. Halo, monitor, monitor. Halo, monitor. Sorry. Tadi ada kesalahan ya. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi ya. Jadi dia putar ya. Pak, apa tadi mana Banzali ini nih? Hadir. Halo. Ya, coba diulang tadi apa? Tadi apa dia putar-putar apa namanya itu ya? Buffering. Silakan Pak. Yang ketiga, yang terakhir. Oh, yang terakhir. Jadi kalau di kami dalam surat Al-Baqarah ayat 34 dikatakan Tuhan itu memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Kemudian, jadi istilahnya yang diperintah itu malaikat ya. Clear ya. Malaikat. Halo? Kemudian iblis lah.
Halo, masih terdengar suaraku? Sabar, sabar ya. Tes, tes. Suara saya kedengaran? Kayaknya nggak ada yang apa ini yang responnya. Halo? Bang Rudi. Tes, ini udah mulai nampak. Tes, tes, suara saya kedengaran? Tes, tes, monitor 86, dengar ya. Kawan-kawan, karena ada sesuatu masalah, saya nggak ngerti ini, dia putar-putar terus. Jadi kebetulan kayaknya dia menyuruh saya harus makan, biar jangan kambuh asam lambung. Kawan, nanti habis ini kita lanjut ya kawan-kawan. Kita istirahat dulu lah, makan dulu. Ini udah banyak yang ngantri ya. Sabar ya. Kita sorry semuanya, saya minta maaf, makan dulu. Makanya dia putar-putar karena belum makan aku katanya. Kita lanjut habis ini ya kawan-kawan. Sorry saya mau maaf sekali habis ini kita lanjut. Saya makan dulu 20 menit. Sekian dan terima kasih.